membaca, kamu masih bisa belajar. Keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Pelajaran, ilmu pengetahuan sosial, kelas 4, semester 1. A. Pengertian. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, dan agama. B. Keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya Indonesia adalah suatu struktur sosial yang ada di negara kita dengan berbagai macam pembeda, seperti bahasa, pakaian, dan makanan. Indonesia dikenal bukan hanya dari sumber daya alamnya yang kaya dan melimpah, melainkan juga dari keragaman sosial budaya Indonesia, yang memang terdiri dari banyak sekali jenis dan bentuknya. Secara umum, pengertian keragaman sosial budaya bisa dipecah menjadi dua, yaitu 1. Budaya. Budaya adalah adat istiadat sekelompok masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan dan diwariskan secara turun-temurun. Keragaman sosial budaya Indonesia ada banyak macamnya, yaitu 1. Keragaman bahasa merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya sebagai berikut: bahasa Aceh, Aceh; Batak, Sumut; Minangkabau, Sumbar; Betawi, DKI Jakarta; Sunda, Banten dan Jabar; Jawa, Jateng, Jatim dan DIY. 2. Rumah adat merupakan sebuah tempat tinggal yang mencirikan suatu suku. Contohnya sebagai berikut: Bolon, Sumut; Gadang, Sumbar; Joglo, Jawa; Lamin, Kaltim; Tongkonan, Sulsel dan Sulbar; Honai, Papua. 3. Pakaian tradisional merupakan pakaian khusus pada suatu suku. Biasanya digunakan pada saat waktu tertentu saja atau sedang ada acara khusus. Contohnya sebagai berikut: Belangkon dan baju beskap, Jawa Tengah; baju surjan dan belangkon, Yogyakarta; baju teluk belanga dan daster, Riau; ulos dan sabi, Sumut. 4. Senjata tradisional merupakan aksesoris pelengkap pada baju adat. Contohnya sebagai berikut: rencong, Aceh; keris, Jawa; mandau, Kalimantan; badik, Betawi; celurit, Madura; badik, Sulsel; jenawi, Riau; trisula, Sumsel. 5. Makanan khas merupakan sebuah makanan yang dikonsumsi masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas. Contohnya sebagai berikut: gudeg, Yogyakarta; rendang, Padang; pempek, Palembang; rujak cingur, Surabaya; ayam betutu, Bali; papeda, Maluku dan Papua. 6. Upacara adat merupakan suatu adat istiadat atau kepercayaan suatu masyarakat setempat. Contohnya sebagai berikut: upacara Kasodo, Tengger, Lompat Batu, Nias, Grebek Suro, Solo, Ngaben, Bali. 7. Kesenian merupakan suatu sarana untuk menunjukkan hasil ekspresi. Contohnya sebagai berikut: tarian tradisional, Saman, Aceh; Tortor, Sumut; Piring, Sumbar; Ondel dan Ronggeng, DKI Jakarta; Jaipong dan Merak, Jabar; Kecak dan Pendet, Bali. Alat musik tradisional, tambo, Aceh; angklung, Jabar; gamelan, Jawa; sasando, NTT dan NTB; kolintang, Sulut dan Gorontalo; tifa, Papua. Seni pertunjukan, ketoprak dan wayang, Jateng dan Lenong, DKI Jakarta; lagu daerah, Bumong Jeumpa, Aceh; gundul pacul, Jateng; pitik tukung, Yogyakarta; potong bebek dan anak kambing saya, NTT; ampar-ampar pisang, Kalsel; burung kakatua, Maluku; dan apuse, Papua. Cerita rakyat, Malin Kundang, Minangkabau, Sangkuriang, Jabar; Keong Mas, Jateng. 2. Sosial. Sosial merupakan suatu struktur kehidupan masyarakat yang dipandang dari beberapa segi, misalnya kasta, derajat, pangkat, dan lain-lain. Keragaman suku bangsa merupakan golongan sosial yang berbeda dengan golongan sosial lainnya yang memiliki ciri mengenai asal-usul, tempat asal dan kebudayaannya. Suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya dan adat istiadat. Keragaman suku bangsa disebabkan oleh letak geografis, iklim, percampuran budaya, dan agama. Perbedaan suku bangsa biasanya terlihat dari ciri fisik, warna kulit dan bentuk rambut, bahasa, dan kebudayaan. Contohnya: 1. Sumatera, Aceh, Melayu, Batak, Minangkabau, dan anak dalam. 2. Jawa,
Sunda, Betawi, Tengger, dan Baduy. 3. Kalimantan, Dayak, Banjar, Kutai, dan Bulungan. 4. Bali dan Nusa Tenggara, Bali, Sasak, Bima, Trote, Sumba, dan Dompu. 5. Sulawesi, Makassar, Bugis, Toraja, Minahasa, dan Mandar. 6. Maluku, Alune, Ambon, Buru, Nuaulu, Ternate, dan Tidore. 7. Papua Asmat, Dani, Demal, Sentani, Ambai, dan Tobati. C. Keragaman etnis. Keragaman etnis adalah keberagaman suku budaya. Di Indonesia, istilah kelompok etnis dapat disamartikan dengan suku bangsa, di samping ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnis. Indonesia memiliki beragam etnis antara lain Batak, Jawa, Sasak, dan sebagainya. Pengertian etnis lebih didasarkan pada ciri-ciri sosial budaya seperti agama, bahasa, asal suku, asal negara, dan tata cara hidup sehari-hari. Berikut ini adalah keberagaman etnis di Indonesia. 1. Di Sumatera terdapat suku bangsa Aceh, Gayo, Batak, Minangkabau, Mentawai, dan sebagainya. 2. Di Jawa ada suku Sunda, Jawa, dan Madura. Di Bali ada suku bangsa Bali. Di Nusa Tenggara ada suku Sasak, Sumbawa, Bima, Flores, Alor, Troti, dan sebagainya. 3. Di Kalimantan terdapat suku bangsa Dayak, Banjar, Ngaju, Punan, Kayan, dan sebagainya. 4. Di Sulawesi ada suku bangsa Mandar, Toraja, Bugis, Makassar, Minahasa, Sangir, Talaut, dan sebagainya. 5. Di Maluku terdapat suku bangsa Ambon, Alifuru, dan sebagainya. 6. Di Irian Jaya, Papua, terdapat suku bangsa Asmat, Dani, Melayu Irian, dan sebagainya. Etnis di Indonesia. 1. Suku bangsa Jawa. Suku Jawa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, aslinya, mereka menempati wilayah Jawa Tengah, DI, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa. Masyarakatnya hidup bertani. Keterampilan khas yang mereka miliki, yaitu membatik, menganyam, dan memahat. Masyarakat Jawa memiliki budi bahasa yang halus. Mereka adalah pekerja keras dan hormat kepada tradisi leluhurnya. 2. Suku bangsa Sunda. Suku Sunda kita temui di Jawa Barat dan sekitarnya. Mereka menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda hampir sama dengan bahasa Jawa. Suku Sunda memiliki karya sastra yang terkenal. Di antaranya adalah cerita pantun, cerita tentang kepahlawanan di Sunda. Masyarakat Sunda umumnya bekerja sebagai petani. Selain itu, juga berkebun. Hasil perkebunan yang banyak dihasilkan, yaitu teh dan sayur mayur. 3. Suku bangsa Batak. Suku bangsa ini menempati wilayah Sumatera Utara. Suku bangsa Batak terdiri atas berbagai kelompok. Di antaranya Batak Karo, Mandailing, Toba, Angkola, dan Simalungun. Masyarakat Batak hidup bertani dan beternak. 4. Suku bangsa Dayak. Suku bangsa Dayak menempati wilayah Kalimantan Tengah. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Dayak dan bahasa Nguju. Masyarakat Dayak hidup bertani, berburu ke hutan, dan menangkap ikan. Selain itu, para ibu-ibu di rumah mengerjakan anyaman rotan. Meskipun kita dibedakan oleh suku bangsa, namun, persatuan dan kesatuan harus tetap dijunjung. Hal ini karena kita satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Suku bangsa di Indonesia berdasarkan provinsi. 1. Nanggru Aceh, Darussalam Aceh, Gayo, Tamiang, Alas, dan Simele. 2. Sumatera Utara Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, dan Simalungun. 3. Sumatera Barat Minangkabau, Tanjung Koto, Panyalai, dan Mentawai. 4. Riau Sakai, Hutan, Melayu, Bunai, Kubu, dan Akit. 5. Jambi Kerinci, Melayu, Penghulu, Batin, Kubu. 6. Bengkulu Enggano, Renjang Lebong, Gumaikur, dan Serawi. 7. Sumatera Selatan Komering, Palembang, Sameda, Ranau, dan Ogan. 8. Bangka Belitung Bangka, Belitung, dan Mendanau. 9. Lampung Rawas Melayu, Semendo, Pubian, dan Abung. 10. Banten Baduy. 11. Jawa Barat Sunda.
12. DKI Jakarta Betawi. 13. Jawa Tengah Jawa, Samin, dan Karimun. 14. Di Yogyakarta Jawa. 15. Jawa Timur Madura, Jawa Osing, dan Tengger. 16. Kalimantan Barat Dayak Maju, Murut Puanan, dan Apokayan. 17. Kalimantan Timur Bulungan, Tidung, Abai, dan Kayan. 18. Kalimantan Selatan Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. 19. Kalimantan Tengah Maju, Lawang, Dusun, dan Bukupai. 20. Sulawesi Utara Sangir Talaut Minahasa, dan Bantik. 21. Gorontalo. 22. Sulawesi Tengah Mori, Banggai, Kuali, Kali, dan Balatar. 23. Sulawesi Tenggara Muna, Buton, Wulia, dan Balatar. 24. Sulawesi Selatan Bon, Bugis, Toraja, Makassar, dan Selayar. 25. Bali. 26. NTB Sasak, Bima, Dongo, Sumbawa, dan Dompu. 27. NTT Flores, Sumba, Sabu, Rote, dan Timor. 28. Maluku Ambon, Alifuru, Faru, Aru, dan Togite. 29. Maluku Utara Ubi, dan Ternate. 30. Papua Dani Asmat, Sentani, Mooi, Kauredera, Manen, Morwap, dan Molov. D. Keragaman ekonomi. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi ini penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijaksana. Berikut ini beberapa jenis aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. 1. Bidang pertanian. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun serta tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung berapi. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian penduduk Indonesia. Indonesia juga sering disebut sebagai negara agraris. 2. Bidang peternakan. Aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat Indonesia dapat berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Jenis hewan yang dibudidayakan antara lain sebagai berikut. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. 3. Bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Hal inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut, sementara aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. 4. Bidang kehutanan. Hijaunya hutan Indonesia dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Potensi hasil hutan terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu seperti kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan, reboisasi, lahan gundul. 5. Bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang.
Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. 6. Bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. 7. Bidang perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat menggunakan perantara untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar, grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah yang dikenal dengan sebutan ekspor-impor. 8. Bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia sarana transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jaga kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Keragaman agama. Di Indonesia, terdapat 6 agama atau kepercayaan yang diakui oleh negara, yaitu 1. Islam, kitab suci Al-Quran, tempat ibadah masjid, dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 2. Katolik, kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja, hari raya Natal. 3. Kristen, kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja, hari raya Natal. 4. Hindu, kitab suci Weda, tempat ibadah pura, hari raya Nyepi. 5. Buddha, kitab suci Tripitaka, tempat ibadah wihara, hari raya Waisak. 6. Konghucu, kitab suci Sisu dan Wujing, tempat ibadah kelenteng. Hari raya Imlek. Keragaman agama di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh letak Indonesia yang strategis dan menjadi jalur perdagangan internasional. Walaupun memiliki keberagaman agama, kita harus menjaga kerukunan beragama, yaitu menciptakan toleransi di lingkungan sekitar. Kerukunan beragama dapat dimulai dari diri sendiri, misalnya dengan menghormati teman yang berbeda agama. Beberapa contoh menjaga kerukunan beragama adalah sebagai berikut. 1. Menghormati waktu beribadah masing-masing agama. 2. Menghormati hari besar keagamaan dari masing-masing agama. 3. Saling membantu tanpa membeda-bedakan agama. 4. Tidak mengganggu kegiatan beribadah masing-masing agama. 5. Tidak menjelekkan agama lain. F. Menghargai keberagaman di masyarakat. Keberagaman yang ada di masyarakat harus kita hargai dan hormati, agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan. Keanekaragaman tersebut meliputi agama, suku bangsa, sistem kekerabatan, budaya dan adat kebiasaan penduduk. Cara menghargainya dapat dilakukan antara lain. 1. Menghormati semua pemeluk agama. 2. Senang bergaul dan bekerja sama dengan semua suku bangsa. 3. Menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat. 4. Tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Selain itu, kita juga harus memiliki sikap untuk menerima keberagaman suku bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan seperti 1. Menerima bahasa, adat istiadat, dan kesenian semua suku bangsa. 2. Bersedia bergaul dan bekerja sama antar suku bangsa. 3. Tidak menganggap lebih rendah terhadap suku bangsa lain.
4. Menjaga kelestarian budaya asli antara lain ikut mempelajari dan mengikuti lomba kesenian daerah, melindungi dan merawat benda seni tradisional, dan sebagainya. 5. Menghindari kebiasaan yang merusak budaya asli, dan menerima budaya asing atau baru misalnya tidak membuat kotor, coret-coret, dan meremehkan benda-benda seni tradisional, serta tidak mengganggu pentas seni daerah. 6. Menerima budaya asing atau baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, budaya-budaya asli daerah dan budaya asing, atau baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, semakin memperkaya budaya nasional.